1.000 lebih peserta ngobrol bareng komunitas sosial sangat antusias mengikuti acara yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Acara bertajuk Bijak Menggunakan Internet itu berlangsung di Aula PKPRI Pamekasan, Jawa Timur pada hari Senin 7 Agustus 2023. Ini antusiasme peserta yang memadati Aula PKPRI Pamekasan. Bahkan saat acara berlangsung, masih banyak pemuda yang berdatangan untuk mengikuti kegiatan yang menghadirkan pemateri yang sesuai bidangnya, seperti Sekretaris Yayasan Qudsiah Bahaudin yang sekaligus menjadi Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu Anissa Zafarina. Dua pemateri lainnya ialah Kadis Kominfo Pamekasan yang diwakili Kabid KIP Arif Rahmansyah dan praktisi literasi digital Andi Lala. Sebelum penyampaian materi, Dirjen Aptika Kementerian Kominfo RI, Samuel Abdariani Pangerapan, juga menyapa melalui video yang telah disiapkan panitia sebagai keynote speaker. Panitia pelaksana Edi Humaydi menerangkan, kegiatan tersebut berkat kerjasama Kaukus Muda Indonesia dengan Kementerian Kominfo RI. Dia menambahkan, kegiatan tersebut digelar lantaran pengguna internet di Indonesia sangat tinggi, serta guna menyaring antara sisi positif dan negatif di era digitalisasi ini. Saat ini kita sudah memasuki era digitalisasi. Bahkan berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet APGI, pengguna internet di Indonesia saat ini sudah 215.065 orang pengguna internet. Jadi jumlahnya sangat luar biasa. Artinya masyarakat Indonesia sudah melek teknologi. Adanya banyaknya pengguna internet saat ini juga di satu sisi menguntungkan, tapi juga satu sisi juga akan merugikan kalau ketika kita melakukan aktivitas di media sosial tidak memahami rambu-rambu atau etika. Mungkin banyak Bapak Ibu sekalian yang kita lihat di TV ataupun teman-teman kita yang harus berhadapan dengan hukum, berhadapan dengan undang-undang ITE dan sebagainya. Oleh karena itu, kegiatan pada siang hari ini menjadi penting karena kita akan mendapatkan ilmu dari para pakar-pakar yang ada di depan ini. Beliau dari Kominfo, dari Kabupaten Pamekasan, nanti juga ada Mas Adi Lala dan juga dari Mbak Anissa akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Bagaimana kita harus berhati-hati dalam bermedia sosial. Sedangkan Nisa selain membahas soal AI dan hasil survei Indonesia menjadi negara yang sering nyinyir di media sosial, dia juga mengingatkan agar mampu mengontrol diri untuk tidak menyebarkan informasi yang kurang akurat, serta bersosial media dengan bahasa yang santun. Ini caranya. Pertama, kita cermat mengunggah, mengupload sesuatu. Yang kedua, jangan mudah menyebarluaskan informasi yang gak akurat. Kita harus tahu dulu itu dari mana, apakah sumbernya terpercaya atau tidak, apakah ini benar atau enggak. Kita benar-benar harus menjadi pengguna internet yang kritis. Kita juga harus memanfaatkan sisi positif dan menjaga etika berbahasa. Tadi yang saya bilang, kita harus kritis, mengomentari hal yang bisa merugikan kita. Kita bisa menahan emosi. Tadi juga saya udah bilang bahwa internet itu sangat berpengaruh kepada kesehatan mental seseorang. Kalau kita gampang emosi, banyak loh orang yang bunuh diri karena media sosial. Padahal kita nggak tahu belakangnya siapa. Tapi karena omongannya yang nyelekit itu jadi penyakit gitu, kan kita nggak tahu. Kita harus bisa menahan emosi dan kita harus bisa baiklah ke orang lain di internet. Selanjutnya, kita harus mengikuti orang-orang inspiratif yang membawa dampak positif ke diri kita sendiri. Seperti itu ya. Arif melanjutkan dengan menyerukan para anak muda yang menjadi mayoritas peserta kegiatan tersebut untuk menguatkan pengetahuan agar bisa beradaptasi dengan pesatnya perkembangan zaman. Di mana di revolusi industri yang sekarang ini, arus informasi itu sangat cepat. Sehingga dibutuhkan juga kecepatan dalam mengambil keputusan. Nah, kecepatan dalam mengambil keputusan itu terkait dengan beberapa faktor. Salah satunya juga adalah ilmu pengetahuan kita. Jadi tujuan pada hari ini Kementerian Kominfo bekerja sama dengan
Kaukus Muda Indonesia dalam hal ini mendidik bagaimana teman-teman sekalian yang hadir pada siang hari ini memiliki basic digital literasi yang cukup. Jadi kita tidak terlampau muluk-muluk. Jadi kita ingin teman-teman memiliki kemampuan digital literasi yang cukup. Apa itu digital literasi? Kemampuan mengenali aspek-aspek digital yang kita pergunakan setiap hari. Baik itu peralatan, baik itu komunikasi, televisi, media dan sebagainya yang menggunakan perangkat digital, itu yang kita sebut digital literasi. Terakhir, Andi Lala menguraikan materi soal superpower student agar para peserta bisa menjadi pelajar yang hebat dan mampu mengimbangi perkembangan zaman. Sekarang saya di sini mencoba mengajar untuk ada dialektika berpikir nanti. Pada nantinya diharapkan kita datang ke sini jangan sampai terjadi kecelakaan literasi digital. Apa itu kecelakaan literasi digital? Datang ke acara ngobrol bareng komunitas sosial, tapi dapatnya ke rumah hanya foto status, tidak dapat apa-apa. Itu kecelakaan literasi digital. Jadi nanti diharapkan ada dialektika berpikir. Nanti kita boleh saling berpikir, boleh saling berbagi, sharing dan lain-lain. Bahkan silakan materi saya dibantai. Saya siap untuk dibantai. Saya mengambil judul Superpower Student Using Tanian Lancet Method. Saya bangga kepada Madura. Dan saya selalu menyatakan dimanapun saya berada, saya Madura. Yang ada adalah Avengers. Bagaimana Iron Man itu tidak punya kekuatan apa-apa, hanya punya kecerdasan. Itu dimanfaatkan. Setelah itu mereka semua berkolaborasi untuk memanfaatkan kekuatan itu sehingga power berubah menjadi super power. Ini yang saya inginkan dari generasi Madura, bagaimana menjadi super power student. Artinya apa? Nanti menjadi pembelajar hebat sepanjang hayat. Buyung Kurniawan, Syahid Mujtaidi, KTV Pamekasan melaporkan.